Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Uta, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Kajian Intensif Mahasiswa Kim 3 Universitas Brawijaya tahun 2024. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua Umum Forkalam, yang keempat sambutan Ketua Pelaksana, yang kelima pengenalan serta penyampaian materi serta sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Aiman Abdur Rahim. Kepada Akhina Aiman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Akhina Aiman dan semoga yang membaca dan mengenalkan Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forkalam kepada Akina Muhammad Muti Nurizan. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul di masjid yang dirahmati Allah ini dalam kegiatan Kimtri atau bisa disebut kajian intensif mahasiswa Muslim IPA. Alhamdulillah pada Kimtri edisi pertama ini kita dapat hadir dengan Ustadz yang insyaallah dapat memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat pastinya. Yang mana telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Ahmad Tirto Rusadi SSEPD. Alhamdulillah. Ya, di mana pada kegiatan kajian ini pastinya kita sebagai mahasiswa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kuliah, kegiatan-kegiatan duniawi. Dengan adanya kajian ini diharapkan kita dapat menumbuhkan kembali amal-amal ibadah kita, dapat meningkatkan semangat kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Akina Muhammad Muti Nurizan atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kajian Intensif Mahasiswa Muslim IPA 2024 kepada Akina Hikmah Norta Adim. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ahmad Tito Rusadi selaku pemateri kajian kita pada hari ini. Yang terhormat juga Kak Muhammad Muti Nurizan selaku Ketua Umum Forkalam FMIPA UB 2024. Yang terhormat juga teman-teman mahasiswa sekalian yang telah berkenan hadir pada kajian kali ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian kali ini. Salawat dan salam tak lupa tersurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia semua yang telah membantu mempersiapkan agenda kajian pada kali ini. Kajian Kimtri sendiri memiliki kepanjangan yaitu Kajian Intensif Mahasiswa Muslim IPA. Yang diadakannya kajian ini mungkin bisa menambah pemahaman dan wawasan tentang agama Islam. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Ahmad Tito Rusadi pada kajian kali ini bisa menjadikan kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akina Adim atas sambutannya. Nah, sampailah kita di acara utama, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Ahmad Tito Rusadi yang akan memberikan materi kajian dengan tema mengurai benang kusut, menemukan ketenangan batin dalam Islam di tengah arus overthinking. Baik, kepada Ustadz Ahmad Tito Rusadi, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, keadaan iman dan Islam aman dan nyaman untuk kita laksanakan kegiatan yang tadi sudah diberikan pengantar kajian intensif mahasiswa muslim IPA. Kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ini semoga menjadi tanda kebaikan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mengurai benang menemukan ketenangan batin dalam Islam di tengah arus overthinking. Ini tema yang sangat menarik. Ketika saya di WA untuk menyampaikan materi ini, ya, saya merasa terpanggil untuk yaitu menyampaikannya, karena overthinking ini di zaman saya kuliah dulu belum muncul, ya. Tapi mungkin gejalanya sudah ada sejak dulu, cuma namanya aja beda. Banyak pikiran, kan begitu, ya. Nah, nanti materi ini sekedar memberikan pengantar. Saya mungkin ingin lebih tahu lebih banyak, yaitu dari tanya jawab, ya, bagaimana suasana overthinking di era kalian saat ini, gitu. Rekan-rekan sekalian, kalau saya mengutip apa yang disampaikan di website Halodoc, gitu ya, disebutkan bahwasanya overthinking adalah memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan atau berulang-ulang. Seseorang yang mengalami overthinking suka menganalisis berlebihan, merefleksikan sesuatu secara berlebihan, merenungkan, ya, atau khawatir akan sesuatu secara berlebihan. Mereka terus terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan, sehingga mengganggu kesehatan mental dan emosionalnya, ya. Gak tahu kalian setuju apa tidak dengan keterangan ini. Paling tidak kita ambil satu keterangan untuk dijadikan acuan. Dari keterangan ini kita bisa ambil kata-kata kuncinya. Yang pertama, berpikir berlebihan. Overthink. Over is yakni, ya, keluar batas, begitu, ya, melebihi kapasitas. Thinking is berpikir. Jadi berpikirnya, ya, berlebihan. Juga ada rasa khawatir berlebihan. Itu ada kaitannya. Berpikir nanti khawatirnya juga ikut berlebihan. Dan kata kunci berikut di bagian paragraf terakhir itu saya istilahkan pikiran tak terkendali, gitu. Pikirannya jalan terus, kita padahal nggak mau mikir, kita nggak mau mikir, tapi pikiran ini, ya, begitu aktif dan kerja terus, ya. Apakah indikasi-indikasi seperti ini sama seperti yang ada di kenyataan? Gimana teman-teman? Benar? Benar, ya?
Baik. Berarti kita bisa teruskan. Kalau nggak benar ya kita cari lagi informasi yang benar gitu ya. Kajian ilmiah kan seperti itu ya. Berangkat dari sesuatu yang kemudian dampak dari overthinking ini diantaranya yang saya temukan susah tidur. Benar nggak kira-kira? Susah tidur ya. Jadi saya pernah nyampaikan kuliah di suatu kelas gitu kan tentang masalah susah tidur. Lalu di kelas saya tanya, kira-kira apa sebabnya ya teman-teman ini susah tidur? Langsung sepakat semuanya mengatakan overthinking. Kebanyakan mikir. Padahal tidur itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Gimana kalau kita nggak tidur semalaman, pagi ngantuk, lemas dan sulit. Kemudian berdampak imun juga turun. Ya. Pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Imun turun, mudah sakit. Lalu secara mental, psikisnya gelisah, tegang, tidak rileks begitu ya. Tidak bahagia jelas, nggak bahagia. Mungkin agak ke depan bisa, biar sinyalnya nggak putus-putus. Ini speakernya. Yang keempat, mengganggu konsentrasi. Ya gimana nggak mengganggu konsentrasi? Kita inginnya mikir satu tapi bercabang terus kan begitu. Dari dampak-dampak ini luar biasa. Overthinking harus kita obati, begitu ya. Jangan dipelihara gitu. Ini dikasih yang sangat mengganggu kehidupan kita nih teman-teman. Apalagi mahasiswa yang dia sedang studi, harus fokus dengan studi, tugasnya dan lain-lain. Jadi harus kita atasi. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya rekan-rekan sekalian, kalau tadi tinjauan medis begitu ya. Ini tinjauan Islam. Jadi sudut pandang Islam memandang masalah overthinking itu seperti apa? Ada sebuah ayat yang bisa kita hadirkan untuk jadikan renungan. Ayatnya berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dari ayat ini rekan-rekan sekalian, kalau takwa tadi itu bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah plus dapat rezeki. Tolong rezeki jangan dibatasi uang saja, duit fulus. Nah, iya, bahagia itu rezeki enggak? Sehat, rezeki? Iya. Rezeki semua itu. Jadi kasihan orang yang menyempitkan rezeki hanya aspek uang begitu. Jadi orang yang enggak dapat uang itu enggak bahagia. Nabi alaihissalam pernah mendapati kondisinya 3 bulan dapurnya enggak mengepul. Cuma makan kurma dan minyak saja. Bahagia belum? Tetap bahagia. Ya. Jadi rezeki tidak hanya terbatas pada harta, duit, fulus. Nah, kalau itu takwa mendapatkan hal-hal tadi teman-teman, sekarang meninggalkan takwa apa sih dampaknya? Nah, banyak menduga-duga. Coba dipahami nih. Takwa membuat kita dapat rezeki ya dari arah yang tidak kita duga, tidak kita pikirkan. Kebalikannya, kalau kita meninggalkan takwa, hasilnya kita selalu banyak menduga-duga, alias overthinking. Ini dasar ini. Ini adalah basic, harus kita pahami
secara umum global begitu ya, overthinking itu diidapi oleh seseorang karena ada problem di masalah takwanya. Oke, ini secara umum saja dulu. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, masih berkenaan dengan ayat yang tadi, kita jadikan renungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tadi ayatnya berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari apa yang tidak dia duga, dia pikirkan, dia sangka. Jadi surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu pertanyaannya, dari ayat ini siapa yang mampu menyelesaikan masalah? Halo? Kita atau Allah? Dari ayat tadi loh. Coba, dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi siapa yang mampu menyelesaikan masalah? Allah. Pikiran kita ataukah pencipta pikiran kita? Pencipta pikiran kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beres di masalah ini untuk terapi ya, bahwa yang mampu menyelesaikan masalah kita itu sebetulnya bukan kita, bukan tenaga kita, bukan pikiran kita, bukan relasi kita, tetapi Allah Azza wa Jalla. Ini ayat. Ini kalau belum beres di sini nanti susah membuang overthinking itu. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah pikiran kita itu mampu mengatasi masalah? Kok malu-malu jawabannya? Apa pertanyaan terlalu sulit ya? Diganti pertanyaannya masalah kimia gitu ya, sama matematika, jago semua saya yakin. Apakah pikiran kita mampu mengatasi masalah? Ya, ada yang mampu, ada yang tidak. Makasih jawabannya ya. Kita tampung dulu, ada yang bilang mampu, ada yang tidak. Lanjut pertanyaan ketiga, adakah masalah yang deadlock? What the meaning is deadlock? Kunci mati alias jalan buntu. Dari ayat tadi kira-kira gimana? Kan kita sering bilang ini buntu, ini sudah nggak ada. Tapi ayat tadi gimana? Nothing. Ada jalan keluar. Yang berikutnya, apakah jalan keluar itu tugasnya manusia? Tugasnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugasnya manusia apa? Kita sebagai manusia tugasnya apa? Dari ayat tadi sederhana, jangan kemana-mana. Takwa. Ini dulu yang penting. Tugas manusia takwa. Nanti yang ngasih jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kita stres, depresi, sumpah, pikiran kayak mau pecah begitu, karena kita memberikan tugas, memberikan sesuatu kepada pikiran kita yang bukan tugas dia. Misalkan memecahkan masalah, itu bukan manusia tuh. Manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada jalan buntu, itu enggak ada di dalam Islam. Ayat ini tidak menerangkan ada jalan buntu, enggak ada. Allah enggak mengatakan carilah olehmu jalan keluar. Ada begitu ayatnya? Coba hadirkan kalau ada. Enggak ada. Carilah olehmu solusi. Enggak ada. Yang ada bunyinya, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan. Berarti sudah ada jobnya itu. Kita bertakwa, lalu Allah kasih jalan keluar. Jadi wajar aja overthinking, over kelebihan, karena kapasitas pikiran kita itu ya segitu. Jangan sampai masuk ke ranah yang bukan pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan ini mari kita lanjutkan dengan, yaitu
kiat Islam dalam mengatasi overthinking. Kalau tadi tinjauan Islam, kenapa overthinking itu muncul? Oh, karena manusia memikirkan sesuatu yang bukan menjadi wilayah dia. Ya. Seharusnya dia bertakwa kepada Allah. Nah, disitulah akan mendapatkan solusi. Sekarang kiat bagaimana mengatasi overthinking kalau itu menjangkiti kehidupan kita. Tadi kan sudah disebutkan takwa, yaitu solusi globalnya. Solusi global kalau kita ingin selamat dari overthinking yang membuat kita itu luar biasa, tadi dampaknya banyak sekali. Maka takwa itu yang pertama, jalankan kewajiban agama. Itu kewajiban, garis bawahi. Kewajiban agama itu dikerjakan, jalankan. Dengan menjalankan kewajiban agama, hati kita plong, lega, gak ada pikiran lagi. Sebagai ilustrasi teman-teman, pernah nggak dikasih tugas sama dosennya? Pernah atau sering? Sering. Sering. Ya, biasa maklum, kita pernah juga merasakan seperti yang kalian juga rasakan. Kalau nggak mengumpulkan tugasnya, apa yang terjadi? Suasana pikiran dan hati kita tenang? Tidak tenang. Itu kewajiban dari dosen untuk kita mahasiswa. Kalau nggak dikerjakan, udah mulai nih bergejolak, ya kan? Pikiran sudah, waduh, kemana-mana, pucat, ya, gundah dan seterusnya. Tapi kalau dikerjakan kewajiban, selesai gimana? Rasa hati, pelong, tenang, sudah selesai, alhamdulillah. Bisa selebrasi habis itu. Itu coba urusan kita sama orang. Sekarang bagaimana kalau itu kaitannya dengan pencipta kita yang ngasih kita kewajiban? Terus disuruh ngerjain sholat 5 waktu, kita tinggalin. Itu dia membuat overthinking kita itu. Ya. Jalankanlah kewajiban agama. Plong hati kita. Sholat 5 waktu. Ya. Puasa Ramadan. Kerjakan kewajiban agama. Berat nggak kira-kira menjalankan kewajiban agama? Saya mungkin tanya ke teman-teman langsung, atau mungkin antum pernah mendengar jawaban dari orang lain. Gimana kesan terhadap kewajiban agama? Berat atau bagaimana? Berat. Apalagi jawabannya, responnya? Banyak godaan. Apalagi? Kewajiban agama itu beban begitu. Ya, ada yang pernah mendapatkan respon seperti itu? Atau merasakan sendiri? Ya, teman-teman sekalian, justru beban itu kalau meninggalkan kewajiban. Ya sama kayak tadi dosen ngasih tugas minggu depan harus selesai, nggak dikerjakan, beban nggak? Beban. Tidur nggak bisa, itu yakin saya. Iya. Ke bawah terus pikirannya. Tapi kalau menjalankan kewajiban, justru di situ lega hati kita. Maka heran saya, bagaimana orang bisa tenang, orang yang kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Iya, nggak tenang itu sebetulnya. Tapi Ustaz, dia bisa ketawa-ketawa, palsu ketawanya itu. Palsu dia, cuma sekedar mengalihkan apa ya, suasana hatinya. Dia sedang gundah gulana, ada beban, ada yang mengganjal di hatinya gitu. Terus cari hal-hal yang membuat dia tertawa, ya supaya apa bahasa Jawanya itu mengalihkan, menyelimurkan gitu ya, mengalihkan perasaan hati yang sedang mengganjal itu. Iya, akhirnya perginya ke hiburan. Selesai masalahnya enggak, makin terperosok dia. Jadi jalankan kewajiban agama, hati kita lega. Yang kedua, jauhi maksiat dan dosa, karena itu melemahkan iman alias loben. Jadi kita punya baterai itu, ya, power kita tuh iman. Fisik tuh ngikuti iman kita. Fisik kalau
kuat, lengkap, imannya nggak kuat, nggak bisa pergi ke masjid. Bisa? Enggak. Padahal dekat, sebelah, tinggal 2 langkah saja. Nggak bisa. Tapi kalau ke Matos, sampai itu jalan kaki mau dia. Ke gunung mana itu, Bromo atau ke Semeru, mendaki, mampu dia ke masjid. Jadi itu iman, ya. Kalau kuat, fisiknya lemah, oh. Coba beberapa masjid pernah kita lihat ada orang yang fisiknya itu nggak lengkap seperti kita, mungkin kehilangan satu kakinya, kehilangan tangannya, tapi masih pergi ke masjid. Masya Allah. Ya, ini iman. Jadi full bed. Apa yang mengurangi iman kita? Dosa dan maksiat. Itu melemahkan iman. Maka usahakan untuk kita jauhi maksiat dan dosa yang di zaman ini luar biasa godaannya, ya, sangat, yaitu mengepung kita. Yang ketiga, segera bertaubat dan istighfar jika terjatuh ke dalam dosa. Kita nggak pungkiri manusia itu nggak lepas dari yang namanya dosa. Tapi kalau terjerumus, ayo segera taubat istighfar. Gitu. Astaghfirullah, istighfar. Ya, perhatikan hadis Nabi alaihi wasallam ini. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang menekuni istighfar, rajin, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran. Gak jauh-jauh teman-teman. Sedihnya tadi Allah ubah langsung jadi kelonggaran. Sempitnya dada dia menjadi lapang. Gak jauh-jauh. Gak perlu ke cari hiburan-hiburan. Dari dalam dirinya sendiri Allah mampu mengubah sekejap mata, begitu ya. Sedih tak perlu gembira. Istighfar, karena istighfar. Lalu setiap kesempitan menjadi jalan keluar dari buntu. Sempitnya udah nggak ada lagi. Di situ ternyata solusinya, ya. Dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Simpel kan? Cuma dengan memperbanyak istighfar, tekuni. Tapi siapa yang melakukan itu? Coba kapan terakhir istighfar? Tahun berapa? Ya. Kita tahu ternyata obatnya ini, tapi sehari-hari kita jarang beristighfar. Coba Nabi kita alaihi wasallam di dalam hadis, ya, berapa kali beliau istighfar dalam sehari? 70 sampai 100. Wallahi inni la astaghfirullah 70 marrah fi kulli yaum. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. Itu Nabi yang dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga, masih istighfar. Karena memang lezat, konsumsi bagi hati, gizi. Sebagaimana kalau kita lapar, kemana perginya? Kantin. Ada orang lapar terus perginya mancing. Lapar terus kemudian melihat pemandangan yang indah di pegunungan. Hilang rasa laparnya? Karena cara memenuhinya salah. Begitupun hati, kalau dia lapar, lagi lowbat, lagi lesu, ya obatnya istighfar. Perbanyak takwa, jalankan kewajiban agama, ya, jauh maksiat. Gitu. Kalau hati sedang lesu terus diobati dengan ikut-ikutan seperti orang banyak yang jauh dari ibadah, ya tetap hatinya itu akan lemah. Sehingga pikirannya lemah. Ini istighfar, astagfirullah. Ya. Nah, kenapa kita overthinking? Ternyata kita terlalu banyak berpikir dan sedikit berzikir. Ya. Berpikirnya banyak, sedikit berzikir. Harusnya banyak berzikir. Ya. Banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Maka kita akan terbantu untuk mengatasi berbagai problem kita. Ini takwa.
Tentang berzikir, Allah nyatakan di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Kenapa kok bukan pikiran yang tenteram, tapi hati? Ini pernah ada yang tanya soalnya dalam suatu majelis. Jawabannya teman-teman sekalian, karena hati itu poros, anggota tubuh yang lainnya itu ngikut aja, termasuk pikiran. Nabi alaihi wasallam sabda, ala wa inna fil jasad mudghatan. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, baiklah seluruh fisik atau jasad. Kalau buruk segumpal daging itu, buruk juga fisik dan jasad kita. Apa itu? Hati. Jadi hati itu poros. Jadi pikirkan kita kalau mau sehat, baik, hati dulu diperbaiki. Berikan konsumsinya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu syifa, bukan obat. Kalau obat itu kadang sembuh, kadang enggak. Tapi syifa sudah pasti kesembuhannya. Jadi, siapa yang ingin overthinking sembuh, ya perbanyak mendengarkan Al-Quran. Ini akan membawa ketenangan, membawa dampak ketenangan. Tentu di masalah ada level-level, teman-teman sekalian. Level-levelnya yang paling minim adalah kita mendengarkan Al-Quran, pasif. Dengerin Al-Quran kalau lagi dibacakan, dengerin dengan seksama, dengan fokus. Ini akan dapat rahmat kita. Jangan dengarkan sesuatu yang bukan Al-Quran. Ini pernah coba diberikan semacam survei sedikit ya, kecil-kecilan di majelis ini. Kita di dalam sholat itu ada satu surat yang wajib kita baca. Surat apakah itu? Nah, Al-Fatihah. Sekarang berapa kali dalam sehari kita harus minimal membaca surat Al-Fatihah? Berapa? 5 atau 17? 17, bagus. Kalau 5 itu kan jumlah sholatnya. Tapi rokaat kita ada minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa lama kita sholat atau antum sholat? Sejak usia SD kelas berapa? Lama sekali ya. Total sekarang dari SD kelas berapa itu atau TK sampai sekarang berapa Al-Fatihah yang sudah dibaca? Ada laporannya? Enggak ada. Mungkin jutaan ya, atau mungkin miliaran. Sekarang pertanyaan lagi, pernahkah terbersit di hati kita, diganti aja lah, gak usah baca soal Al-Fatihah, bosan. Ada begitu? Kenapa kok nggak ada? Kenapa? Takut. Itu fitrah, naluri kita manusia terhadap Al-Quran itu nggak ada rasa bosan. Sekarang coba teman-teman sekalian, kita mungkin pernah mendengar lagu kesenangan kita. Umpamanya antum menyukai lagu Indonesia Raya. Umpamanya. Saya nggak tahu lagu-lagu sekarang. Indonesia Raya atau Padamu Negeri misalnya. Apalagi ibu kita Kartini. Umpama antum suka lagu itu ya. Sekarang lagu itu antum nyanyikan karena antum suka lagu itu ya. Lagi apa stres berat, nyanyi lagu itu. Coba nyanyikan 17 kali sehari. Sanggup kira-kira? Yang benar belum dicoba kok. Tapi dibayangkan bisa ya? Tidak sanggup. Oke, enggak usah dinyanyikan, suaranya akan habis. Dibisik-bisikkan saja, dilirihkan. Sanggup 17 kali? Tidak, tetap juga tidak bisa. Itu baru sehari 17. Lagu yang sama loh ya. 2 hari gimana? 17 kali 2 24. 3 hari, 1 tahun. Gila. Bukan overthinking lagi. Coba. Ini kita mengakui bersama, ternyata Al-Quran tidak membawa dampak kebosanan.
Selalu seolah kita mendengar hal yang baru, padahal diulang Al-Fatihahnya itu. Ya. Lalu kenapa kita tinggalkan Al-Quran untuk obat ya sakit kita ini? Kita sendiri yang salah jadi. Ya. Maka kembali kepada Al-Quran untuk menenangkan pikiran kita. Level selanjutnya adalah membaca. Kalau tadi mendengarkan, ini membaca. Semampu kita, silakan. Dan masing-masing orang berbeda membaca Al-Qurannya. Yang penting kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Bisanya cuma 1 ayat, enggak apa-apa. Ya. Wal 'asr, sudah tutup Al-Qur'annya. Lanjutkan kewajiban yang lain. Besoknya lagi begitu. Yang penting rutin, enggak bolong. Kemudian level selanjutnya adalah memahami isinya. Ini kan resep dokter. Pak, saya mau ke dokter, silakan. Ini ada resep ya, terus tulisannya begitu, Pak dokter kan. Kita nggak bisa membaca. Padahal kita sedang sakit yang cukup kronis gitu. Obatnya ada di dokter itu. Kita biarkan aja gitu suratnya. Pergi kemana kita habis itu? Apotek, karena dia yang bisa baca itu. Dapatlah kita resepnya. Begitupun Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan sentuhan terapi yang lebih, pahami isinya, buka terjemahannya. Kemudian yang paling tinggi adalah mengamalkan isinya. Ya, percuma membaca ayat tentang sholat tapi nggak sholat, percuma, nggak membawa dampak ketenangan. Ya, mengamalkan isinya. Baik. Kemudian jangan lupa kiat berikutnya, update ilmu dan iman. Memperbarui ilmu dan iman. Jangan pernah atau tergoda untuk larut di hiruk pikuk masalah yang bukan bidang kita. Ini nih godaannya kita sekarang. Karena kita digempur banyak informasi yang menarik itu, kita masuk ke yang bukan bidang kita. Sia-sia. Kan pikiran kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu bidang yang ya kita passion di sana. Malah kita ikut-ikutan di bidang yang lain. Wah, asik nih politik. Oh, asik nih apa yang lain-lain. Semuanya dipikirkan sama dia, ya udah blank. Nah, sebab otak kita dan hati kita itu bukan recycle bin, bukan tong sampah. Semua bisa masuk di situ. Itu bedanya tong sampah dengan pikiran kita. Pikiran kita hendaknya masuk yang higienis, yang pakar kita di situ, bidang kita. Makanya Nabi alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seorang jika dia meninggalkan hal-hal yang bukan bidangnya. Gitu. Sayang sekali waktu kita habis di sesuatu yang bukan bidang kita nggak pakar di situ, nambahi beban pikiran. Kalau Anda di matematika, ya sudah di situ. Ada rumus-rumus baru, pemecah rumus. Mana matematika? Ada di sini? Banyak ya? Ada? Matematika. Yang penemu rumus yang nggak terpecahkan di dunia itu Helmholtz atau apa namanya? Masa nggak tahu? Orang matematika jangan nggak tahu. Ini namanya air langga, ada air langganya di belakang itu. Rumus itu bisa membuat cadangan minyak itu bisa lebih awet sekian puluh tahun. Nah, coba baca nanti di Google itu. Nah, itu pakar. Jadi informasi yang berkenaan bidang saya, orang prestasi di matematika, di kimia, di fisika, baca terus, ya, sehingga kita benar-benar pakar di situ. Ya, tapi memang godaannya berat, Ustaz. Ya, hal-hal yang lain itu menarik. Iya, memang begitu ujiannya. Ya, tetap bidang kita yang harus kita konsumsi. Lalu kemudian ini menjadi problem yang berpotensi kita kena overthinking adalah problem masalah selalu update. Masalah di sekitar kita tuh ada terus. Tapi ilmu dan iman kita ketinggalan, nggak diupdate. Itu masalahnya itu.
Masalah banget. Bagaimana cara update ilmu? Datang kajian seperti ini. Iya. Kajian. Kalau kajian itu yang ilmu gitu ya, Al-Quran, hadis. Jangan kajian yang bikin ketawa gitu. Bahkan ada kajian yang joget-joget. Alhamdulillah. Ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kita butuh kembali kepada pedoman kita. Al-Quran pedoman kita, petunjuk kita, kembali ke realnya, on the track lagi kan gitu. Ya petunjuk. Kita aja pakai map kok mau kemana itu? Ya nggak? Al-Quran map hidup kita. Jadi kembalilah ke track kita. Al-Quran, Al-Hadis, penjelasan para ulama. Jadi ini kita berpotensi kena overthinking kalau masalah terus update, sementara ilmu kita lawas, iman kita lawas, ya terseok-seok kita. Jadi menambah iman bagaimana? Ibadah. Ini perkataan ulama. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal ma'siyatu tanqusu wal imanu yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah karena taat dan berkurang karena maksiat. Jadi tambah iman dan ilmu. Lalu kiat berikutnya baca atau dengarkan kisah. Diksi apa yang kurang? Saya tanya teman-teman. Kan ada kisahnya, kisah. Ini perintahnya baca atau dengarkan. Diksi apa yang nggak ada di situ? Jadi kita suruh baca dan mendengarkan. Diksi apa yang nggak muncul, yang selaras, serumpun dengan, pokoknya ada kisah. Agak berat pertanyaannya nih. Tapi nggak apa-apa supaya kalian berpikir dan nggak ngantuk itu. Apa? Memahami. Itu masuk ke nggak itu next. Tapi ini awalnya. Depannya M atau T. Udah ketemu? Bahasa Inggrisnya pakai W. Menulis itu output, ini input. Oke, saya batasi input. Jadi membacakan input, mendengarkan juga input. Kurang satu diksi. Apa? Ayo, dikit lagi. Bahasa Inggrisnya pakai W depannya. Ada 5 huruf. Wow, 5 huruf. Wow, 3. Wow, ya, kebanyakan. W, setelah WA, sudah ketemu? WhatsApp, setelah A, T, apa? Nah, udah ketemu. Watch, apa itu? Apa? Hah? Melihat, menonton, menyaksikan. Itu nggak ada di diksi ini. Kenapa? Ini bukan hal yang kebetulan. Begini teman-teman, di dalam Al-Quran disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu fi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikrul mu'minin. Dan semua kisah Rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi kuat, kokoh. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Kisah. Tapi di sini kisahnya yang asli ya, bukan fiktif. Di sini kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, para sahabat. Itu yang kita dengarkan, membuat hati kita kuat. Coba Nabi kita Muhammad alaihissalam, bagaimana beliau tidak lebih overthinking dari kita. Kalau bicara masalah overthinking, karena masalah yang beliau hadapi lebih kompleks daripada kita. Beliau menghadapi orang-orang yang mau membunuh beliau, membuli beliau, ya, mengancam beliau, teror. Belum lagi keluarga beliau sangat banyak. Ya. Tapi Allah berikan tips, ya, dengarkan dan baca kisah. Kenapa bukan menonton? Teman-teman sekalian, ketika kita mendengar kisah, maka di situ ada proses di mana imajinasi kita akan aktif. Tapi kalau menyaksikan dan menonton, kita pasif imajinasi kita. Kita sedang menikmati imajinasi orang lain. Itu dia.
Nah ini coba dihidupkan, jangan sampai ini jadi punah membaca dan mendengar. Kita di tengah zaman dimana kita bisa melihat dengan seksama. Bukan nggak boleh sama sekali, boleh silakan, tapi jangan hilangkan tradisi membaca literasi dan mendengarkan terutama kisah para Nabi dan Rasul. Dengarkan, ini menguatkan hati kita teman sekalian. Baik. Ini sebagai penutup, ada penggalan-penggalan kisah seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau diperintahkan untuk memukul laut dengan tongkatnya, kemudian laut itu. Sebelum itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun di belakangnya, mau dibunuh. Jalan buntu di depan. Ingat, di dalam Islam tidak ada jalan buntu. Allah cukup perintahkan, hai Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Kira-kira menurut logika kita, perhatikan logika kita, laut itu bisa terbelah gak dengan kita pukulkan tongkat tadi? Gak percaya, coba nanti ke pantai, ambil tongkat, pukul-pukul gitu. Ya, kan? Tapi itu perintah Allah gitu. Coba. Orang yang mengandalkan logika akan, waduh, stres ini. Tapi iman mesti ada jalan keluar. Entah bagaimana Allah. Tapi di situ ada usaha. Maryam ini ibundanya siapa? Nabi Isa. Diperintahkan untuk mengguncangkan pohon. Nah, saat itu sedang kontraksi, mau melahirkan. Gak ada bidan. Allah suruh mengguncangkan pohon kurma, kurmanya jatuh. Kira-kira apa hubungannya ya antara melahirkan dengan? Nah itu logika itu. Akan sulit mencernanya, akan stres. Ini bukan jalan keluar, itu logika. Tapi kalau iman, selama itu perintah Allah, jalankan. Penggalan kisah berikutnya, Hajar, ibunda Ismail. Ketika menangis bayi Ismail, gak ada air di situ, Hajar bolak-balik Sofa Marwah, naik turun 7 kali. Padahal barusan dari situ, tapi naik lagi ke sana. Ini takwa kepada Allah SWT. Ya, akhirnya Allah berikan. Bilal bin Rabah itu ketika dihimpit batu besar, ya, gimana gak overthinking kalau menurut kita? Itu kematian sudah di depan mata gitu. Tapi dia tetap tahankan takwa. Ahadun ahad kata dia. Apa kesimpulan dari kisah ini? Bertakwalah teman-teman ya, maka Allah yang akan meneruskannya. Ada masalah nih, ya udah tak. Jalankan perintah Allah, berdoa, effort, usaha. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Usaha, nanti Allah yang meneruskan dan melanjutkannya. Dan jangan berikan pikiran kita sesuatu yang bukan tugasnya. Ini pengantar dari saya. Ya, mungkin kita bisa pertajam ataupun perdalam dari pertanyaan yang disampaikan. Allahu ta'ala bisawab. Saya kembalikan pada moderator. Masya Allah, baik. Terima kasih kepada Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Nah, dari materi tadi diharapkan kita semua bisa mendapatkan pencerahan nih ya teman-teman. Nah, langsung aja nih ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa langsung aja nih angkat tangan, lalu memperkenalkan diri serta menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yuk, monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Aku Adim izin bertanya terkait overthinking. Nah, kan di survei itu terkait apa ya? Laki-laki dengan perempuan, di mana laki-laki ketika sakit kayak lebih merasakan sakit dibanding dengan perempuan. Nah, ketika laki-laki sakit biasanya pikirannya terlalu berlebihan, kayak besok aku meninggal ya kayaknya.
Nah, mungkin biasanya ketika sakit itu kayak berjanji dengan Allah, ya Allah, mungkin kalau aku sembuh, aku akan beribadah lebih baik lagi. Dia berarti ibadahnya diniatkan karena kesembuhan, bukan karena lillahi ta'ala. Nah, itu dari pandangan Ustaz bagaimana nih? Oke, baik, terima kasih kepada Hina Adim atas pertanyaannya. Mau langsung jawab Ustadz atau mau ditampung dulu? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Adim tadi. Ketika cowok sakit itu pikirannya, kan dia punya kelebihan, cowok itu visioner gitu ya, pandangannya apa? Ke depan. Ini jangan-jangan mati ini saya katakan gitu ya. Iya. Mengingat kematian itu ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya adalah kalau kita menjadi lebih baik. Pernah ada, saya lupa kisahnya dari siapa itu, dia divonis dokter, sebulan lagi kamu meninggal. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, dia berbuat baik semaksimal mungkin. Keluarganya yang tadinya cemberut, terus marah-marah, ini baik luar biasa. Kepada tetangganya dia baik, dia maksimalkan sebulan itu waktunya yang dia punya itu. Pas di tanggal yang diprediksi oleh dokter, dok, saya belum mati dok. Alhamdulillah, setelah dicek kesehatannya, dia membaik gitu. Nah ini, jadi itu yang positif. Jadi mengingat kematian, kemudian setelah itu dia menjadi baik. Yang negatif adalah ketika dia mengingat kematian, setelah itu ya kebalikannya, menjadi lesu, kemudian tidak semangat bekerja, mati ya, nggak berobat gitu. Nah, ini negatif ini. Nah, yang negatif seperti ini harus kita atasi, harus kita imbangkan. Yang pertama, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena tidaklah rasa sedih itu datang melainkan dari syaitan. Setelah itu kita imbangi dengan hal-hal yang kita itu punya cita-cita. Kita masih hidup di depan itu. Karena kita sedang diserang dari aspek kematian yang negatif, membuat kita lesu dan maka kita punya rencana. Rencananya yang ibadah. Misalkan tadi sebutkan, oh nanti kalau saya sehat, saya akan beribadah. Boleh saja seperti itu, ya. Apakah itu karena kesembuhan? Tidak, ini adalah bagian dari bagian dari azam. Meskipun ada pembahasan tentang nazar. Nazar itu sumpah melakukan suatu kebaikan kalau keinginannya tercapai. Kata para ulama, nazar dalam ibadah itu tidak boleh. Ya Allah, kalau saya lulus masuk MIPA, ya, maka saya akan sholat 5 waktu. Ya, itu kan udah kewajibanmu, gitu loh. Itu kewajibanmu, bukan nazar lagi itu. Nazar itu yang sunnah-sunnah, ya, sifatnya sunnah, ya, sedekah sekian ribu, ya, itu nazar. Jadi kalau dalam ibadah sebetulnya itu sesuatu yang dimakruhkan, tidak diperbolehkan kalau wajib, karena wajib itu adalah yang tugas kita. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika sakit itu beliau mengaktifkan perasaan beliau yang namanya roja, harap. Karena pada saat sakit kondisi mental kita sedikit lagi down, maka diimbangi dengan hope kita, rasa harap kita. Ini akan sembuh dan seterusnya. Itu bangkitkan rasa harap kita. Optimis akan sembuh, ya. Optimis kemudian akan membuat program-program yang bermanfaat, yang bernilai untuk orang banyak. Terus itu dihadirkan. Sehingga coba lihat imun kita nanti insyaallah ta'ala setelah itu akan membaik. Nah, kalau kita panik gitu ya, itu akan semakin turun imun kita, imun kita dan semakin parah. Padahal kita sedang punya program yang itu bermanfaat untuk orang lain, dan Nabi SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari Akhina Adim ada feedback? Oh, terima kasih Adim.
Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Yang Ahwat, ada yang mau bertanya, Ahwat? Adakah? Ada. Baik Ustadz, saya izin bertanya. Mungkin agak berbeda dari tema, cuman masih berhubungan dengan tema ini. Apa yang dimaksud dengan nikmat ibadah, Ustadz? Jadi sampai di titik mana kita bisa merasakan kalau kita dapat nikmat ibadah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Ustadz mau langsung dijawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya memang anak MIPA ini pertanyaan sulit-sulit. Kalau nggak terjawab nanti bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain. Nah, di dalam ibadah itu ada kelezatan dan kenikmatan. Nabi SAW bersabda, di dalam iman itu ada manisnya iman ya. Iman itu memiliki rasa manis. Kalau saya merujuk kepada kitab yang ditulis oleh seorang ulama namanya Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Jadi ibadah itu punya kelezatan yang bisa dinikmati oleh orang yang hatinya sehat. Hatinya sehat. Karena kalau sedang sakit nggak bisa menikmati ibadah. Sebagaimana kalau kita sakit demam, makanan yang kita sukai pun terasa hambar, pahit, tidak selera kita. Di hati yang sakit itu kemudian diobati dengan berbanyak istighfar, mengingat Allah SWT, jauhi maksiat, maka kita bisa menikmati ibadah itu. Kalau kita ambil contoh-contoh orang-orang terdahulu, ya, orang-orang soleh yang telah mendahului kita, contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak apa-apa, karena beliau teladan. Walaupun kita derajatnya nggak seperti beliau, gitu kan. Tapi bagaimana beliau menikmati sholatnya sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Sholat itu banyak sholat, kaki beliau bengkak. Kalau kita bengkaknya karena futsal, karena lari jogging. Tapi beliau sholatnya berkali-kali. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk. Kalau kita, Mas, kamu selamat ya, udah diampuni dosa-dosamu, kamu sudah masuk surga. Oh bebas nggak sholat lagi habis itu selesai. Ini Nabi tetap sholat. Itu bagaimana beliau merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, berinteraksi ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kalangan sahabat sekarang turun, yaitu levelnya di bawah Nabi adalah sahabat. Ada sahabat itu ketika dipanah itu nyabutnya waktu sholat. Kalau nggak sholat dia akan merasakan sakit. Cabutlah panahnya ketika aku sholat. Urwah bin Zubair, saya ingat namanya karena saya ceritakan. Itu kena penyakit kakinya harus diamputasi. Dia bilang amputasilah. Sebentar. Dia ditawari obat semacam bius. Dulu biusnya nggak pakai suntik ya, tapi pakai suatu minuman yang membuat akalnya ini pergi, hilang, alias homer di situ. Oh nggak mau dia. Kalau kamu mau potong kaki saya, amputasi. Pas saya sholat dan saat wajah saya memerah dan saat seperti saya benar-benar lagi fokus, disitulah potong kaki saya. Luar biasa, tanpa bius dipotong kaki. Itu bagaimana orang terdahulu sangat menikmati kualitas ibadah mereka karena hatinya dikondisikan, bersihkan dari hasad, dengki, iri, apalagi itu dendam, benci, apalagi ya kesyirikan, itu dibersihkan semuanya. Insya Allah kita bisa menikmati ibadah. Jadi untuk level-levelnya ya berbeda-beda ya sesuai dengan kondisi hati kita. Kalau penting sedang, kalau kita nggak menikmati ibadah, itu sudah indikasi hati kita sedang sakit, perlu ditangani, obati. Perbaiki hati, banyak istighfar dan banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang
bisa saya jawab. Mohon maaf kalau mungkin belum kena jawaban. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada feedback dari penanya? Oke, cukup. Nah, Masya Allah, keren banget nih antusias dan semangat teman-teman pada sore hari ini, yang juga ditanggapi dengan jawaban yang tak kalah keren dari Ustadz Ahmad Tito Rusyadi. Semoga teman-teman yang tadi awalnya bingung setelah bertanya kepada Ustadz Ahmad Tito Rusyadi menjadi lebih tercerahkan ya. Amin. Oke, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab harus diakhiri. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Tito Rusyadi atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan, dan juga atas kesediaannya menjadi pemateri pada sore hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk para peserta nantinya. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah berada di ujung acara nih. Terima kasih ya kepada para peserta yang sudah menyimak acara dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan pada sore hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, baik, sebelum menutup acara hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Uta sebagai MC, mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan selama memandu acara pada sore hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Game 3 episode 2. Mati.